Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sesuatu perkara yang menentang takdir, ya, bahwa bagi orang yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat, dia nggak perlu berdoa lagi, ya, dia pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu meminta lagi kepada Allah. Boleh dikatakan mereka berkata terserah Allah. Ini sikap yang diambil oleh sebagian dari mereka, ya, dan merasa mereka sudah sampai kepada tingkatan yang tertinggi atau tingkatan ma'rifat, maka nggak perlu doa lagi. Ini kan tentu bertentangan, ya, dengan perintah Allah. Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kamu berkata berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Kita hamba makhluk perlu berdoa kepada Allah, dan Allah adalah Rabb. Ilmu filsafat, ya, tidak ada dalam generasi salaful ummah, ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menceritakan orang-orang yang muncul setelah 3 masa yang utama terlalu berlebihan dalam banyakkan perkara yang diingkari oleh tokoh-tokoh generasi tabi'in dan generasi tabi'in, ya, tabi'in, ya. Orang-orang itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dipegangi, ya, generasi sebelumnya, sehingga mencampur adukan, ya, perkara-perkara agama dengan teori-teori Yunani. Emang saya lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi? Emang Wahabi itu Sunni atau bukan? Pertanyaannya di situ. Terus dia klarifikasi lagi, teman-teman. Syiah, Mu'tazilah, Wahabi, semuanya Muslim. Orang Syiah itu Muslim, orang Wahabi Muslim, orang Mu'tazilah Muslim. Hanya saya di kelompok-kelompok ini ada penyimpang. Saya ini mengimani betul. Apa iya orang-orang yang sangat berani, seberani Syiah ini dalam mengkafirkan istri-istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi, mereka masih Islam? Amma as-sahabata kuffar, amma al-ansar kuffar, amma al-muhajirun kuffar, amma alladhina kanu ashab bai'atil 'aqabah kuffar. Saya tanya kepada kamu, dan menjadikan pernyataan kaum filosof sebagai sumber pijakan untuk meluruskan atsar yang berseberangan dengan filsafat melalui cara penakwilan. Tulisan Ustadz Julian Purnama di situs muslim.or.id yang beliau sadur dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin cetakan dari Ibnu Jauzi dengan beberapa tambahan dari ta'liqat Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan. Nah, sahabat muslim, Allah Ta'ala memiliki sifat al-ulu, yaitu maha tinggi, dan dengan kemahatinggiannya Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa artinya ala wastaqarra, tinggi dan menetap. Allah beristiwa di atas arsy, artinya Allah maha tinggi menetap di atas arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Namun akidah ini diingkari oleh sebagian orang. Meskipun itu tercela, ya. Sedih saya. Sangat operasional. Ini suatu kebodohan. Dan tahun pelajar di Mesir pulang bawa kebodohan, bukan membawa terkait dengan ilmu. Datangkan dalil di mana Salafi mengkafirkan orang yang bertawasul, yang berziarah kubur, dan orang yang beristighosa itu. Coba datangkan dalil mana itu orang Salafi mengkafirkan kalian, coba. Ya, bedakan antara orang yang menyampaikan hukum dan menghukumi, itu harus dibedakan. Ya, 9 tahun belajar di Mesir kan seperti itu. Ya, harus tahulah. Jangan sama dengan anak TK saja. Bahkan mengklaim ilmu yang telah mereka susun adalah ilmu yang paling mulia dan sebaiknya dimengerti. Karena itulah kaum Mu'tazilah dan golongan yang sepemikiran dengan mereka tidak bertumpu pada kitab tafsir, maksur, hadis, dan perkataan salaf. Perkataan Al-Hafiz merupakan seruan yang tegas untuk berpegang teguh dengan petunjuk salaf, ya, dan menjauhi perkara baru, ya, yang diluncurkan oleh generasi khalaf, ya, yang bertentangan dengan petunjuk generasi salaf, ya. Khalaf ta khalaf, ya. Khalaf, ya. Saudara-saudara sekalian, Syekhul Islam rahimahullah, ya,
mendudukan bahwa penggunaan ilmu filsafat sebagai salah satu dasar pengambilan hukum adalah karakter orang-orang mulhid dan ahli bid'ah ya. Karena itu terdapat pernyataan ulama salaf yang menghimbau umat agar iltizam dengan Al-Quran dan Sunnah ya, dan memperingatkan umat dari bid'ah dan ilmu filsafat ya, ilmu filsafat, ilmu kalam ya, dalam memahami. Iya. Dan ini madhabnya orang-orang yang mentakwil seperti itu. Orang yang mentakwil, dia takwil dengan makana. Takwil dengan makana. Terus mau dikemanakan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Dia tidak bisa. Mau dikemanakan fitrahnya orang? Mau dikemanakan akal sehat? Ya. Mau dikemanakan akal sehat? Itu satu. Terus yang kedua, ahli sunnah itu terkait dengan masalah tempat, tidak memiliki tempat, atau berarah, tidak memiliki arah, mereka tidak masuk-masuk di arah yang seperti itu. Mereka tidak bahas. Karena dimaklumi ahli sunnah itu dalam keyakinan, mereka kalau menetapkan sesuatu harus dengan dalil. Menafikan juga harus dengan dalil. Ya, kalau dia katakan Allah begini, harus disebut dalilnya apa. Kalau dia katakan Allah tidak begini, maka dia juga harus sebut dalilnya apa. Itu ahli sunnah. Jelas ya? Itu ahli sunnah. Jelas ya? Makanya ahli sunnah ketika berbicara tentang sifat istiwa, sifat al-ulu, mereka hanya berbicara apa yang diterangkan saja di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalil-dalil yang banyak disebutkan ketinggian Allah di atas langit. Mereka sebut Allah maha tinggi di atas. Ulama bicara tentang bahaya pula ilmu filsafat ini ya kawan-kawan. Melalui filsafatlah ya intervensi pemikiran asing masuk dalam Islam. Tidaklah muncul ideologi filsafat dan pemikiran yang serupa dengannya kecuali setelah umat Islam mengadopsi dan menerjemahkan ilmu-ilmu yang berasal dari Yunani ini ya melalui kebijakan pemerintah di bawah kendali Al-Ma'mun masa itu. Al-Ma'mun ya maksud saya. Pusing saya. Kapan selesai? Aduh.